Hai teman-teman semua, selamat datang di Abundant Revolution. Kali ini kita lagi ada di Bandung. Hari ini hari yang sangat seru sekali karena nggak hanya bercerita tentang alumni, kita juga bercerita mulai sedikit bergeser dari generasi ibu-ibu ke generasi berikutnya nih, anak-anak kita. Ada satu hal yang dikonsentrasikan sama Mas Hendra dan aku. Gak hanya teman-teman semua yang bertumbuh dalam kesadaran bahwa sesungguhnya kehidupan kita sedari awal, blueprintnya itu sudah bahagia dan berkelimpahan. Banyak sekali dari kita yang sama sekali tidak mengetahui itu. Kita semua kadang-kala berpikir bahwa hidup ini hanya seperti ini, aku mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak cerita, begitu banyak rutinitas yang dilalui, nggak berhenti-berhenti perputarannya gitu. Tanpa kita mengetahui sebetulnya siapakah diri kita. Sebetulnya kehidupan ini berjalan dalam aturan hukum kerja semesta yang seperti apa membentuk realita kita. Sampai pada akhirnya sebuah perjalanan mengantarkan masalah hadir dalam kehidupan kita. Kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, kecemasan, rasa putus asa mulai hadir dalam kehidupan kita. Disitulah momen kita ketemu kesadaran. Ketika begitu banyak peristiwa kita mentok, kita sedih, kita sakit, kita pilu, kita resah. Di dalam resah, sakit, dan takutmu, ternyata itu adalah pintu gerbang menuju sebuah kesadaran. Nah, ketika para ibu-ibunya udah mulai mempelajari, otomatis ibu-ibu ini mempraktekkan di rumah. Tanpa dia sadari, anak-anak memperhatikan. Ya, Nah, ini yang serunya. Hari ini Mas Hendra, alumni Abundant Revolution batch 25. berapa? Batch 25 baru kemarin. Tapi sebelumnya Teh Windia ini udah privat duluan ya. Iya. Terus lalu masuk lagi. Reuni Jogja juga hadir. Terus kemarin kelas 25. yang terakhir tuh batch 25 masuk lagi. Masuk lagi dia batch 25 karena pengen tahu yang terbaru dari kelas karena kan memang selalu update hal-hal baru. Teh Windia hadir kali ini, aku terima kasih banyak. Perkenalkan dulu, ini Teh Windia dari batch 25, batch terbaru dari Abundant Revolution yang paling terakhir kemarin. Di sini ada anaknya Teh Iya, yaitu Sarai hari ini berumur 17 tahun Mas Hendra. 17 tahun, tapi sejak awal ibunya mempelajari Abundant Revolution, Teh Sarai sama ibunya udah diceritain tentang kesadaran ini karena ibunya mulai merasakan ada yang berbeda gitu. Nah, di sini kita mau gali dulu nih, Teh Iya yang dulu sama yang sekarang ada bedanya nggak sih? Beda banget Teh, beda banget. Sampai kadang sekarang kalau dulu gimana ya hidup? Kalau Iya dulu tuh kayak gimana sih kalau dulu? Dulu tuh kalau misalkan ada peristiwa apa yang nggak nyaman ya Teh, ke-trigger, galau, diam gitu ya. Terusnya kalau pengen sesuatu merencanakan tuh bener-bener harus gini gitu. Teh Iya juga kan ada usaha laundry ya kalau nggak salah ya? Iya, ada usaha laundry. Dan itu juga kan memang apa ya, kalau kata Teh Feby bilang kan ada titik nol ya. Iya. Nah itu memang pas tahun 2025 awal tuh merosot Teh. Usaha merosot, semuanya permasalahan tuh kayaknya datang gitu ya Teh. Iya. Jadi makin hari makin diem di kamar, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah memang titik baliknya tuh pas lagi apa ya, di sepertiga malam sih Teh. Tapi ya belum kenal ini dulu nih, Ya, belum kenal Abundant Revolution dulu. Di sepertiga malam pas tahajud itu ya benar-benar udah totally surrender lah ya. Yang ngadu sama Allah nih, Iya. apa yang diaduin? Benar-benar, aduh Ya nggak tahu deh mesti apa lagi sekarang gitu. Harus gimana Iya, lagi? harus gimana lagi nih? Kok Usaha kehidupan- turun. Iya, usaha turun, cicilan segala macam kan mesti dibayar Teh. Pemasukan kurang gitu ya. Sampai kita jual mobil ya sama suami nih ya, jual mobil, jual ya yang bisa untuk bayar cicilan ya kita jual lah gitu istilahnya. Di titik kita totally surrender itu sebetulnya udah mulai membaik nih. Sebulan 2 bulan udah mulai membaik. Di bulan Juli
ya datanglah Viti dari Ngaji Roso. Oh, Ngaji Roso masuk duluan. Ini apa sih? Ini apa sih gitu ya? Namanya Ngaji Roso Iya, gitu awalnya ya. gini teh, ada satu alumni siapa ya? Di Hong Kong apa di mana gitu. Saya tuh nggak ada uang, cuma saya ngasih-ngasih aja pas bulan puasa. Oh iya, Saya Mbak nggak tahu. Ais itu Ya. Hong Kong. Nah, inspirasinya dari situ teh. Saya oke. pikirnya gini, kok orang nggak bisa punya uang tapi dia ngasih-ngasih aja. Emang dia nggak keperluan sehari-harinya gimana? Kalau di relate sama kehidupan saya ya gitu. Iya, iya. Nah, dari situ udah mulai tuh ada penasaran, ini apa sih, ini apa sih? Mulai cari. Ternyata pas sudah Teh Feby bilang, coba praktek ini, gini, sama ya dipraktekin, nggak banyak nanya, aku ikutin. Dari semua praktek semua teh, nggak ada yang kelewat. Apa aja? Sadar nafas syukur, rilis, tabungan semesta, 3 buku, 3 buku. Arigato Mani, Oke, arigato. apa lagi ya? Sending love to universe. Pokoknya semuanya aja. Oke. Nah, dari situ bergeser, konsentrasi permasalahan dia tuh jadi lupa sama masalah. Oh, lupa. Karena kan fokus itu teh, bangun tidur masih sadar nafas syukur, entar dulu, jangan bangun dulu gitu loh. Jadi pas mau bangun, biasanya kan langsung megang HP. Iya. Ini enggak, tunggu dulu, sadar nafas syukur dulu. Nanti selesai dari situ, bikin teh, bikin kopi, misalkan buat suami, duduk, sending love dulu, gitu. Akhirnya nggak kerasa tuh sampai sore, sampai malam. Sehari-hari tuh jadi konsentrasinya jadi nggak ke permasalahan, Oke. jadi ke praktek itu gitu. Bertumbuh dari situ, jadi makin membaik. Yang paling hebohnya ini Mas Hendra, aku kan gini, kalau keinginan itu harus dilepas, berarti mau quantum jam apa gitu kan? Terus Teh Feby bilang, Quantum Jam ke Jogja. Lah tunggu dulu teh, ini 9 Agustus aku mesti nulis Quantum Jam ke Jogja. Kan ke Jogja 21 Agustus ya kalau nggak salah. Iya. Berarti cuma berapa hari Mas Hendra? Iya. Kan itu ya masih pakai identitas lama teh. Iya. Dari mana duitnya, Bisa gimana emang caranya gitu ya. Secara buat ini aja kita masih cari buat cicilan, buat segala macam, boro-boro mau ke Jogja gitu kan. Emang bisa teh, cuma berapa hari, 11 hari lah gitu ya. Teh Feby tuh nggak banyak komen Mas, jadi cuman bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Gitu Bikin ya. asumsi aja bisa. Mau curhat teh gimana bisanya? Ya udahlah. Jadi nggak banyak komen, ikutin aja pokoknya. Di H-2 tuh masih belum ada gambaran. Pas sampai kata suami aku bilang, ya udahlah nggak usah jadilah gitu ya. Tapi kok aku yakin bisa gitu ya. Oh, di sini mungkin, ada keyakinan iya. bisa. Cuman ya itu dia mungkin karena sama Teh Feby dikasih keyakinan itu, jadi memang iya juga, tapi yakin bisa kok gitu, tapi nggak tahu dari mana nih gitu. Ya udahlah. Ya itu H-1 tuh akhirnya terjadi melepas, berangkat iya. ke Jogja. H-1 dapat kabar ting bisa berangkat gitu ya. Jadi pas di Jogja itu yang benar-benar amazing gitu loh teh. Maksudnya oh iya ya gitu. Oh ternyata kalau kita ngerencanain belum tentu. Tapi kalau misalkan setelah kita lepaskan, kita serahin semua sama Allah, gampang kok gitu. Gitu ternyata. Nah dari situ semangat tuh teh. Wah ini ternyata keren nih gini-gini. Mulai cerita ya? Mulai. Teh Iya mulai cerita ke teman-teman ya hal Iya, masalahnya. Terus iya. ada pengalaman dari teman-teman waktu Teh Iya cerita Itu banyak banget teh. Jadi Iya. yang jadi ada salah satu temen Iya tuh dia judol iya, Oh kena judi online. Terus minum juga iya ya, judi alkohol. online, minum alkohol, terus Hidupnya terpuruk kan. oke. Nah sama Iya kan diceritain nih tentang Badan Revolution tuh gini loh, keren gini. Nggak untuk dia supaya jadi kamu berhenti minum, kamu berhenti judi, ya nggak suruh gitu. Tapi pas setelah dia praktek, Apa yang dipraktekin? sadar nafas Sadar syukur, nafas rilis, syukur, rilis, oke. tabungan semesta. Oke, Tabungan semesta itu dia masih nolongin Orang-orang ya, gitu ya. tetangga-tetangganya, tapi nolongin secara tenaga ya. Terus yang Dia dia dengerin YouTube dari Ngaji Roso juga kayak gitu dari ya? situ kan dia mulai gali lagi kan, namanya disuruh gitu kan. Coba gali lagi, cari di YouTube Ngaji Roso tuh komplit kok, aku bilang gitu kan. Dia gali dari situ. Nah ada satu titik dia ngerasa seminggu kemudian lah dia nelfon, ya ternyata bisa ya komunikasi sama Allah tuh bener bisa ya gitu.
Ternyata Allah tuh komunikasi sama kita lewat peristiwa-peristiwa sehari-hari ya. Emang iya, aku bilang gitu ya. Kan di dalam kita Ada yang tanpa batas. iya, ada yang tanpa batas. Di luar kita juga. Kan kitanya juga di mana, aku bilang gitu ya. Iya loh, ternyata iya loh. Dia jadi amazing sama kehidupannya sendiri. Dari situ dia berhenti judi online, berhenti minum, rajin sholat, semua. Terus aku pikir gini, oh ini kesadaran nih keren banget ya. Aku pikir gitu ya. Karena tadinya kan mau bikin dia tenang aja sebetulnya. Tapi ternyata efeknya itu karena dia ngerasa dekat sama Allah teh. Akhirnya kalau kita cuman tahu Allah aja, belum mengenal, kayaknya hidup ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita udah mengenal Allah dan sekalipun yang suka yang suka minum alkohol segala macam, kalau dia memang udah mengenal Allah tuh hidupnya jadi indah aja gitu. Masya Allah. Karena kan Gitu. Teh Iya nyeritain, kamu sadar nafas syukur, bersyukur pagi-pagi gitu ya. Di sadar nafas syukur itu kan inti dari materi Abundant Revolution sebetulnya. Iya. Dimana dia menyadari bahwa Allah tuh dekat. Iya. Sedekat nafas gitu. Iya memang. Jadi itu memang nggak bisa diomongin. Itu harus dipraktekin Mas Hendra. Itu harus dipraktekin memang. Dan aku amazed banget sih sama Teh Iya. Selain dia dapat ketenangan, tapi cerita ketenangan dirinya, dia ceritain lagi ke teman-teman dia. Nah ada satu teman Iya juga Teh. Dia sakit kan. Sakit apa ya? Sakit cancer. Dia baru di ini cancer lah ya. Apa namanya divonis cancer tapi masih stadium awal. Iya. Udah terimain aja aku bilang. Wah dia stres teh, namanya baru tahu divonis gitu kan. Aduh anak aku sama siapa ini, wah segala macam gitu Teh. Udah tenang, sadar nafas syukur dulu, aku bilang gitu ya. Coba rilis, mungkin itu respon tubuh yang dari endapan emosi, dia ngeresponnya ke tubuh itu, ke penyakit itu. Sayangin penyakitnya, pokoknya semua yang dari teori Teh Feby itu memang Iya terapin gitu ketemu. Dalam waktu 3 bulan Teh. 3 bulan. 3 bulan dia langsung telepon. Telepon? Ya, tadi baru dari dokter dia bilang. Terus gimana? Aku nggak perlu kemo. Ternyata ini benjolannya pada kempes semua. Pada kemana ya kata dia? Saya bilang ya kemana nggak tahu. Saya bilang gitu ya. Masya Allah. Ini kempes semua loh. Jadi akhirnya pengobatan cuma nama obat aja, nggak harus kemo. Ya Allah ya Rab. Akhirnya Dia ngerasain apa ya pas bisa? maksudnya pas jadi kayak bukan Iya nolongin dia Teh, tapi dengan dia ngasih berita baik gitu, itu kalau kata Teh Feby kan roket mas ya. Bahan bakar roket emas. Bahan bakar roket mas. Iya tuh seneng banget gitu ya. Ikut seneng gitu. Ya Allah seneng banget gitu dengarnya kayak begitu gitu. Terus dia praktekin apa sih ya? Sadar nafas syukur. sadar nafas syukur sama rilis. Oh, oke. 2 itu ya. Dua itu. Cuman memang di situ ya lebih nekenin kalau misalkan setiap ketemu dia ya, kalau dia lagi main ke rumah, ya sedikit-sedikit nge-spill tentang sejatinya kita siapa. Iya, betul. Gitu. Jadi kita bukan tubuh, kita bukan pikiran gitu ya. Jadi penyakit itu kan posisinya di tubuh. Betul. Coba sadarin kita tuh siapa, gitulah. Iya. Nah mungkin ya sama dia juga dipraktekin mungkin di rumahnya gitu ya Teh. Jadi kadang kalau misalkan ada orang yang kita ngobrol, dia ngasih berita baik, sebetulnya bukan Iya yang nolongin gitu loh Teh. Iya. Dia nolongin Iya gitu. Oh, dia ngasih contoh. Jadi guru buat Iya gitu maksudnya. Jadi dia guru buat Iya. Ternyata memang hidup tuh memang indah banget gitu. Kita tuh harus menikmati. Dan sekarang Iya sangat-sangat menikmati Teteh. Makasih banyak, Mas Hendra makasih banyak. Itu sampai sekarang gini Teh, kalau misalkan Iya ke-trigger nih. Iya ke-trigger. Trigger nih, ada peristiwa apa. Tapi biasanya nggak sedahsyat dulu lah. Sekarang ke-triggernya yang tipis-tipis gitu ya. Kadang suka duduk, kok kesel gitu. Jadi ngomong sendiri, kok kesel gitu ya. Terus sadar nafas syukur, terusnya 227. Udah gitu naik lagi kan tuh, maksudnya keselnya hilang. Itunya nggak tahu lah. Sebetulnya nggak rilis sih, tapi karena kita menerima kali ya. Menerima kondisi itu akhirnya dia melarut gitu. Terus dia mikir gini, kok bisa ya sekarang dia kayak begini? Ya yang dulu kok kayak begitu ya? Oh dulu tuh identitas lama tuh begitu kali gitu. Akhirnya ya ngepetain diri Iya sendiri. Oh ini bedanya identitas lama gitu ya. Oh ini bedanya kalau misalkan
kita harus gini, harus menerima, harus jalanin aja gitu. Terus sama perkembangan bisnis ada bedanya nggak sih dulu sama sekarang? Ada. Baru 3 hari yang lalu alhamdulillah dapat 2 hotel lagi. Oh Masya Allah, bertambah lagi customernya ya? Betul. Jadi tahu-tahu suamiku ditelepon, Pak Andri. Jadi hotel-hotel laundrynya di Iya. subkonin ke Iya. usaha gitu. Oh, oke. Gitu. Terus 2 hari yang lalu ada yang nelpon, masih buka nggak katanya laundrynya, karena kita udah buka udah berapa ya, sekitar 6 tahun lah ya, nah hampir 7 tahun lah. Udah buka, masih buka nggak katanya, saya dapat info nih dari temen sesama hotel gitu di Bandung. Masih katanya. Besok bisa nggak datang ke hotel saya, dia bilang. Nah di situ kan apa ya, kalau dulu tuh kita seneng dan udah antusias banget lah. Kalau sekarang senangnya cuma sebentar teh, langsung sadar nafas syukur, tenang, ini senang mesti dirilis nih gitu teh. Jadi senang juga nggak bosan-senang banget gitu ya. Tau-taunya nanti pas kesana nggak jadi gimana, kecewa gitu iya, kan. Betul. Tapi ntar quantum jamin, ngebayangin, tanda tangan kontrak apa segala macam gitulah. Akhirnya dapat. Alhamdulillah dapat 2 hotel. Masya Allah. Jadi perkembangan itu, nah itu teh buat teman-teman juga ya, informasi yang ngerasa kok pas lagi belajar kesadaran nih uang tuh bukan jatuh dari langit ya. Jadi betul. nggak langsung masalah langsung beres tuh nggak. Iya. Sampai sekarang pun ya masih ada. Tapi untuk masalah, untuk cicilan-cicilan yang harus dibayarkan segala macam itu masih berjalan masih. Tapi respon udah nggak kayak dulu. Oke. Dan kalau misalkan jatuh tempo nih, seminggu lagi misalnya gitu ya, uang belum megang ini nih. Pertanyaan banyak teman-teman nih. Uang belum megang nih misalkan apa yang ia lakukan? Kalau dulu kan langsung, aduh gimana nih gitu ya, panik. Gitu ya. Kalau sekarang, ya Allah, seminggu lagi nih cicilan nih, uang dari mana ya? Gimana Allah aja deh, ya serahin semuanya ke Allah gitu. Dan itu selalu ada teh. Selalu ada Pasti aja, ada selalu aja. ada aja. Iya. Terus 5 menit sebelum tidur masih ada habit quantum jam untuk membayangkan apa yang kita mau udah terjadi gitu, masih nggak terjadi? Kalau quantum jump ya jarang-jarang sih. Ya kalau 5 menit sebelum tidur biasanya Sadar sending nafas love to syukur itu. universe. Oh, sending love to universe. Jadi sadar nafas Oke. syukur 227 terus ya sending love to universe. Iya. Lebih apa ya teh? Kalau misalkan sending love to universe tuh salah satu praktek favorit ya sebetulnya. Iya, karena kita nggak hanya membagikan cinta ke manusia aja kan, ke makhluk-makhluk tumbuhan, hewan. Dan itu kan Teteh cerita gini, bayangin itu nanti kembali lagi cahayanya, kembali lagi. Nah pas kembali itu kayaknya penuh banget gitu teh. Akhirnya jadi itu tidur tuh tiap bener. malam Iya. ya. Oke. Akhirnya pas tidur tuh seneng aja gitu. Oke. Dan besoknya quantum jam apa yang kita pengenin jadi kayak manifest apa ya? Ketenangan. Iya, jadi kalau misalkan kita pengen apa, tahu ada gitu. Effortless lah gitu teh. Iya. Jadi lebih mudah kebaikan itu datang gitu ya dalam kehidupan kita. Iya, betul. Berarti Teh Iya kalau ketemu temen-temen tuh bawaannya pengen nyeritain kesadarannya? Pengennya. Cuman gini Mas Hendra, kadang-kadang gini kan kalau misalkan teman-teman aku dulu nih namanya ibu-ibu ya Mas. Kalau ketemu ngomongin suami, ngomongin ini, ngomongin itu gitu ya Mas. Saya paling cuma duduk, ya udah nggak usah diomongin, kan gitu doang. Terus dalam hati, gitu yang nggak ikut-ikutan dalam hati gini, gosip ya. gue ngebetain nggak ya buat yang lain gitu. Kadang jadi berbalik gitu. Aduh, jangan-jangan bentar lagi di delkon nih gitu ya. Cuman, tapi kadang kan dia bikin status di WhatsApp, terusnya kadang-kadang cerita. Mereka tuh kadang suka aneh sendiri teh. Kok lu ceria mulu sih gitu. Kok lu gak ada beban hidup apa? Ada, kata siapa nggak ada, aku bilang gitu ya. Kok kayaknya bahagia mulu kalau misalkan ngelihat status kayaknya happy terus gitu ya. Ya nggak tahu, memang happy aja. Akhirnya mereka jadi suka apa ya, stalking namanya ya. Ngelihat status. Nah, kalau ada beberapa hari ya nggak bikin status nih, misalnya lagi sibuk gitu ya, lagi di laundry atau gimana. Ntar mereka ngejapri. Oh, japri. Kok nggak ada status hari ini? Oh, berarti nungguin, aku bilang gitu. Ternyata dari tanpa kita menyampaikan, tapi kalau niat kitanya ya teh, ya kalau misalkan bikin status nih tentang materi TVB, misalkan yang dari YouTube atau dari TikTok, ya nyampein itu memang nggak untuk nyuruh orang belajar. Iya. Tapi benar-benar
ya yang sesampainya aja lah. Siapa yang mereka bisa dapat insight ya pasti ada gitu. Cuman yang nggak tahu siapa ya pasti ada gitu. Ya salah satunya itu kadang-kadang kalau misalkan nggak ada status ya gitu mereka suka nanyain gitu. Kok hari ini sepi nggak ada status gitu. Oh iya berarti setiap hari. Jadi makin semangat ya. Dia nggak tahu itu tabungan semesta atau apalah ya. Tapi seneng aja gitu. Akhirnya ngejalanin hari-hari ya happy. Nah kemarin teh kan saya sama suami memang kita saling support ya teh untuk kesadaran ini. Cuman kalau misalkan untuk suami saya kan memang nggak full praktek nih. Jadi sadar nafas syukurnya mungkin dia lebih ke apa ya? Kadang-kadang rilis, kadang-kadang nggak rutin lah gitu ya. Tapi dia udah tahu banget gitu tentang abundant revolution tuh. Terus kan Teh Feby pernah bilang kalau di misalkan quantum jamnya pengen mobil. Kan dia ceritanya pengen quantum jam Zenik nih. Nah kita lagi naik motor nih, aku sama suami lagi naik motor nih. Taunya di jalan ada mobil Zenik teh. Itu 3 mobil berturut-turut ngelewatin kita. Zenik lagi gitu. Kan itu kan kata Teh Feby itu sinyal semesta. Katalog yang dihadirkan. Betul. Akhirnya kita berdua di jalan cuman iya gitu. Itu yang itu. Karena mobilnya ada 3, jadi kita 3 kali iya. Iya gitu. Dan kita kompak berdua. Akhirnya kita di motor kan ketawa-ketawa tuh. Terus aku bilang gini, lah ini sebetulnya hubungan suami istri renyah banget ya gitu. Cuman karena hal kayak gitu aja gitu loh Teh. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada rumah tangga aku gini, suami aku gini, coba pelan-pelan deh. Pelajarin pelan-pelan gitu ya Teh. Nggak harus maksa suami harus gini, nggak usah. Kita aja dulu belajar. Nanti juga bias-biasnya kena ke keluarga ya. Iya betul. Terus awal cerita akhirnya Sarai ikutan kuantum jam itu gimana? Jadi Sarai ada lihat perubahan dari Mama? Coba lihat. Ada. Oh, sebelumnya gimana? Terus yang Sarai lihat gimana? Ada bedanya? Kalau mungkin dulu misalkan Mimi lagi ada apa ya, Ayah nggak tahu Mimi suka ada masalah atau enggak. Cuma kalau dulu tuh misalkan lagi Sarai nanya tuh suka kadang ngejawabnya misalkan lagi marah atau gimana kelihatan kan sesama cewek. Iya. Tapi kalau sekarang tuh Mimi lebih sering masuk ke kamar, diem di kamar, mungkin lagi ngerilis marahnya itu. Jadi keluar-keluar tuh kayak ya udah happy lagi, Sarai ngomong juga ya udah biasa gitu. Oh, Masya Allah. Terus yang Sarai lihat dari Mimi ada praktek apa aja? Akhirnya gimana ceritanya? Jadi kan gini Teh. Awalnya itu kan ya lagi proses praktek nih ya awal-awal nih sadar nafas syukur, rilis. Dulu kalau rilis belum bisa sembarangan tempat Teh, langsung masuk kamar tiduran. Kalau udah kayak gitu suami udah lagi ngerilis, dijemin. Gitu Tahu-tahu mau tidur senyum sendiri, dijemin. Gitu dia udah biasa suami aku. Masya Allah. Nah terus saya lagi belajar proses kayak gitu, Sarai curhat. Nih, kok Sarai kok sakit hati ya sama temen? Kok gini? Itu tinggal dirilis aja. Aku bilang gitu. Pertamanya gitu. Tinggal dirilis aja. Itu pantulan Sarai. Aku bilang gitu ya. Terus pertama dilepas. Biasa tuh. Pertama masih sekilas. Karena aku masih konsen Teh. Nah, rame nih bawa anak Mas. Yang pas bagian kedua, taunya gitu lagi Teh. Nih, kenapa ya? Kok ditikung lagi dari belakang? Gitu ya. Ya permasalahan anak SMA lah ya. Kayaknya ini teman-teman yang lagi nonton live TikTok juga ada yang sama, ada pengalaman sama Teh Iya. Nah dari situ ya langsung dapat, nih anak kasih ini aja gitu ya, dikasih tahu nih tentang abundance revolution itu apa gitu. Ya udah Sarah yuk, kapan ngajarin ya bilang. Ya udah ayo, anaknya juga mau kan. Akhirnya diajarin. Udah prakteknya gini ya, gini ini udah ya kasih tahu, tulis di buku, tulis di ini. Dan kalau anak SMA itu Teh, anak remaja tuh mereka masih senang nulis. Oh, masih senang nulis ya. Jadi untuk nulis 3 buku nggak susah. Masih rajin. Tapi kalau untuk orang tua tuh biasanya cuma sending love ya, sadar nafas syukur gitu kan. Udah malas nulis Teh kalau orang tua. Akhirnya dia nulis, di beberapa hari kemudian dia masuk ke kamar. Oh Sarai dapat nih, sedih akarnya kapan dia bilang. Oh emang kapan akarnya gitu. Dia cerita yang waktu dulu dia masih umur berapa ya, Dek? Masih TK lah, masih TK lah. Oke. Sebetulnya ia ribut sama suami di kamar.
Oke. Cuman mungkin kedengeran kali ya. Oke. Dia keingetnya momen itu teh. Kok Sarah ingat momen itu ya? Dari situ ia ngerasa, duh gitu ya. Oh kesimpan nih di anak Gitu nih, ya gitu Allah tersimpan ya. Jadi ia kayak ngerasa punya ngasih beban ke anak lah. Oke. Jadi ayo kita rilis gitu ya. Dia belajar, rilis, diajarin segala macamnya, dipandu. Kadang-kadang dia kasih rekaman video dari ngaji Rasul untuk ngerilis. Terus dia praktek sendiri. Terus jadi setiap hari dia bertumbuh sendiri kali ya teh. Tahu-tahu masuk ke kamar, "Mi, ayah mau quantum jam." Masya Allah. Iya tulis, tinggal tulis aku Quantum bilang jam. gitu ya. Tinggal tulis aja quantum jam apa. Mungkin masih ngetes teh awal-awal. Coba-coba dulu Coba-coba deh. dulu. Mau di dompet ada uang 1 juta dia bilang gitu ya. Masa iya sih anak SMA 1 juta dari mana kata dia gitu ya. Nggak mungkin Mimi ngasih ongkos 1 juta gitu. Iya benar-benar. Nah iya tulis aja gitu aku bilang gitu ya. Dan tulis aja kayak gitu. Mintanya sama Allah aja aku bilang gitu ya. Oh iya tulis. Pas hari jelang berapa hari lah, nggak lama kayaknya ya, seminggu lah mungkin. Pulang sekolah heboh kan teh. Mimi katanya, kenapa? Di dompet Sarah ada uang 1.300.000 dia bilang gitu. Uang siapa? Aku bilang gitu ya. Nggak tahu, senior kok. Kan di situ banyak senior yang lain. Tahu dia nyuruh Sarah kamu pegang uang yang camping ya dia bilang gitu. Simpan aja sama kamu. Sarah ngitung 1.300.000. Uangnya dibawa ke kamar teh, langsung dibayangin ini uang Sarah dia bilang gitu. Buat quantum jam berikutnya 3 juta berarti kan? 2.600.000 2 kali lipat. Ya udah gitu aja. Hidup mah seseru itu ya bilang gitu ya. Iya, Masa dia pengen quantum jam lagi ya gitu. Jadi dia sekarang tahu kalau misalkan pengen sesuatu minta langsung aja sama sumbernya. Betul. Maksudnya mungkin kita orang tuanya manusia biasa ya teh. Kalau ada ya kita bisa, mungkin kalau misalkan nggak ada ya mau gimana lagi gitu. Nah mulai dari situ yang ia lebih senengnya itu Sarah ini yakin dia sama Allah di atas rata-rata. Alhamdulillah. Jadi dia kalau mau minta apa-apa ya langsung aja gitu itu loh. Penting banget itu penting banget Mas Hendra buat anak-anak muda zaman sekarang. Dimana banyak yang galau-galau kan, banyak yang resah-resah. Tapi kalau sedari awal kita sudah mulai menceritakan bahwa Allah itu ada. Allah itu sayang sama kita dan percaya pada Allah di atas rata-rata. Itu penting untuk pondasi gitu. Terus apa yang terjadi sama Sarai? Kalau nggak salah ada quantum jam dapat handphone iPhone ya. Nah, itu gimana ceritanya itu? Sarai cara quantum jaminnya gimana? Sarai cerita. Pertama ditulis dulu. Ini biar teman-teman di TikTok juga dengar. Iya. Gimana? Awalnya gimana? Pertama tuh kan Sarai kan ada HP sebelumnya kan. Terus HP-nya tuh rusak. Ke sekolah lah, sampai pernah ke sekolah tuh Sarai nggak bawa HP 2 minggu. Nah terus karena Sarai belajar dari Mimi, Sarai praktekin belajar bab 1, belajar bab 2 tentang cermin, terus bab 3 praktek. Nah di situ Sarai nulislah quantum jam Sarai pengen kayak HP, tapi Sarai sebenarnya nggak ngebayangin pengen iPhone gitu. HP yang bermanfaat aja buat nanti dipakai. Ternyata abang pulang kerja. Tulisannya gimana di buku? Tulisannya, terima kasih aku dapat handphone gitu atau gimana waktu itu nulisnya? Alhamdulillah Sarai punya iPhone baru, HP baru, HP baru kayak gitu. Oh Masya Allah, Iya. ya, sederhana itu ya sebetulnya. Pokoknya pertamanya itu harus ada kata Alhamdulillah. Oh ada rasa Iya, terima rasa. kasihnya dulu. Oh siap, sip. Kayak seakan-akan itu tuh udah terjadi sama Sarai gitu. Kuncinya adalah itu. Dengerin aja. Silakan. Kelas. Dengerin Sarai aja. Mantap. Terus seakan-akan sudah Ya, sudah terjadi. Oke, terus Pas abang pulang kerja, itu jaraknya berapa lama antara kamu nulis? Berapa lama sampai handphone itu bisa? sebulan kayaknya deh. sebulan. Sebulan lebih. Iya. Oke. Pas abang pulang kerja ternyata dia balik-balik, ya aku ada HP katanya kayak gitu. Mau gak? Pas dilihat ternyata iPhone gitu. Dan itu buat kamu? Iya, buat aku. Masya Allah. Terus itu kayak alhamdulillah, soalnya dari sebelumnya emang udah yakin pasti yang Sarai pengen itu udah ada di dunia. Tinggal Itu kuncinya. Buletnya rasa bahwa ini udah ada, jadi nggak Iya. nungguin lagi gitu. Hari-hari di dalam 1 bulan dari mulai quantum jam sampai dengan handphone ini ada di tangan, apa yang
dirasakan sama Sarai dalam rasa hati Sarai? Yakin aja, kayak biasanya anak-anak kalau misalkan HP rusak atau apa pasti ke orang tuanya kayak pengen cepet-cepet beli HP gitu kan. Iya. Tapi Sarai ngejalanin hari-hari di sekolah tuh kayak ngerasa tenang aja, happy walaupun gak ada HP. Sampai-sampai HP datang ke Sarai itu kayak Sarai, ya Allah mungkin ini waktunya udah punya HP baru kali ya gitu. Iya, kita belajar dari Sarai. Gitu. Betul. Merasakan sudah menerima. Iya. That is the key. Itulah kuncinya. Kita. Ih, keren. Udah bikin identitas baru belum, Sarai? Belum. Udah mulai belajar bikin identitas baru. Aku adalah Sarai, kalau nggak Oh, salah udah. Dari pas Iya. waktu dulu kan udah pernah. Udah mulai bikin identitas baru belum? Aku adalah Sarai. Udah belum, Sarai? Udah, cuman lupa Tapi deh. enggak. Oh, tapi hari-hari aja jalankan penuh syukur gitu ya? Ayah biasanya ngejalanin tabungan semesta yang diajarin Mimi. Iya. Terus rilis, soalnya kan kadang suka teman-teman Sarai juga suka cerita kan ke Sarai kalau misalkan orang-orang di sekitarnya tuh suka ngeselin kayak gitu. Tapi Sarai suka kayak ceritain balik mereka tuh pantulan dari diri kita sendiri gitu. Nularin ya di sekolah ya. Kayak gitu. Terus akhirnya Sarai juga belajar sending love ya? Mendoakan Belajar. orang lain yang ngeselin tuh juga Iya. dipraktekin? Kalau misalkan dulu contohnya ya, misalkan ada teman Sarai yang ngeselin, Sarai tuh kayak kenapa sih dia ngeselin gitu. Tapi kalau sekarang kayak alhamdulillah mungkin kayak tukang pos kan ya yang datang buat Sarai. Ngeselin Iya. itu tukang pos. Mereka sang Ngingetin. pemberi pesan. Betul. Ngingetin buat Sarai. Terus di situ Sarai jadi setiap malamnya jadi coba rilis masalah-masalah Sarai yang mungkin kesel ke dia. Terus juga sending love ke dia mungkin karena dia kesel karena Sarainya juga ngeselin gitu. Jadi lebih ke introspeksi diri kayak gitu. Kan Gitu. di rumah aku nyiapin itu nyiapin apa tuh celengan apa kebahagiaan. Tabungan semesta. Tabungan semesta. Ya, Tabungan. celengan tabungan semesta. Ya, Iya. jadi memang aku siapin di pas mau ke pintu keluar lah gitu ya. Ada 2 kan aku tulis di situ buat panti jompo Panti jompo, sama anak yatim. adik-adik yatim gitu. Jadi siapapun yang mau ngisi atau Sarai mau ke sekolah nih, nanti dia sebelum mau keluar dia masukin dulu gitu. Jadi emang aku Itu di simpan di pintu situ. keluar ya? Pintu- Langsung di- masukin pas mau, gitu ya? Pas mau keluar maksudnya. Jadi kalau kita mau aktivitas keluar biasanya ada uang berapa kita masukin dulu gitu. Jadi memang udah disiapin. Terus kalau pas semenjak Sarai belajar ini, kesadaran ini, biasanya kalau pulang sekolah kan namanya anak pulang sekolah capek ya Mas Hendra. Kalau Dek tolongin ini, ya ntar dulu lah gitu ya. Kalau dia enggak, Dek ini Dek, ya oke gitu ya. Karena dia mikirnya itu tabungan semesta. Gitu. Jadi kadang-kadang juga ya jadi, ini anakku nggak nolak ya gitu. Jadi nggak tega nyuruhnya juga gitu teh. Akhirnya udahlah udah istirahat gitu ya. Udah sambil aja sih dikerjain gitu. Oh, Masya Allah. Jadi harmonis di rumah tangga tuh memang jadi ada gitu teh. Jadi anak memang suami ya juga kan nge-support gitu ya. Suasana di rumah tuh sekarang bawaannya happy terus teh. Ketawa-ketawa, dikit-dikit ketawa. Iya dek. Jadi udah kalau ada yang ngeselin, kamu cerminku gitu. Suamiku lagi ngeselin gitu teh. Tenang, kamu cerminku gitu. Cuman gitu doang. Dibecandain aja Iya, ya. akhirnya kan jadi ketawa. Jadi Surat Al-An'am ayat 32. Hidup ini hanya permainan dan senda gurau iya belaka ya. benar teh. Jadi kita bisa menikmati hidup. Di situ juga kita mau pengen apa tuh cepet. Udah nggak usah overthinking lagi. Udah nggak ada lah ya. Kalau misalkan kita memang udah ngejalanin prakteknya sih teh. Cuman kebanyakan nih yang udah belajar kesadaran sebulan. Kalau sebulan kan masih dibimbing ya sama Iya, masih daily rutinnya daily tim rutin masih ngingetin, dibimbing. betul. Nah kesini-sininya kebanyakan tuh orang yang nggak konsisten. Nggak lah. konsisten. Kalau Tia ngelihat Abundant Revolution bedanya sama hal-hal lain di luar sana, apa yang dirasain beda? Ada kekeluargaan atau gimana? Ada kerasa beda nggak? Kedekatan di antara Iya, kita dan itu lain-lain. kerasa banget ya. Jadi sama alumni-alumni yang lain itu di grup-grup alumni AR ini sebetulnya nggak kenal teh. Nah, Tapi kita kok nggak kayak kenal keluarga gitu. gitu loh. Oh, gitu ya. Itu ada aku di grup Nggak ngerti SNS. ya, kayak deket banget Di gitu grup ya. SNS ya Mas Hendra
kan aku sama Umi Salma, sama Mbak V. Mbak gitu V, ya. Fiona Ya, ada juga. nanti kalau ada salah satu alumni yang ngejapri, Tevin udah ketemu belum sama Umi? Belum. Cuman kita apa ya, di grup tuh udah kayak tetanggaan gitu loh Teh. Udah kayak setiap hari kalau lebaran ketemu lah gitu ya. Masya Allah. Heeh. Nah itu juga kalau misalkan di grup ini kerennya tuh gini Teh, nggak ada yang saling julid. Oh, Jadi kalau ada yang ini, ada yang rada nggak enak, misalkan nggak nyaman, nanti ada yang ngomongin ngebahas apa. Jadi namanya keluarga tuh kan kadang gini Teh, kalau kita nggak nyaman itu kan kalau temen mah langsung dijauhin lah ya. iya. Kalau misalkan adik kakak kan nanti juga baik lagi lah Iya. gitu. Nah di keluarga Abandon Abundance Revolution itu begitu, rasanya tuh begitu. Di grupnya Mbak Juju begitu, di Iya. grupnya Umi Salma begitu gitu ya. Itu tuh enak banget gitu Teh. Jadi kita saling, iya belum tahu nih ini siapa nih ya yang nge-WA misalkan. Mbak Windia, iya sayang gitu ya. Iya, main Iya, sayang. nanti pasti terakhirnya tuh ada yang emotik kecup gitu loh Teh. Padahal kita nggak kenal loh itu siapa. Heeh. Kita aja nggak tahu siapa namanya, nggak tahu tempatnya di mana. Cuma nggak tahu terhubung aja gitu Teh. Emang iya kan Teh. Karena memang kejadiannya Emang begitu. Masya Allah. Dan Sorry, itu pasti, teman-teman. jadi sekarang aku juga kalau manggil Mbak Fiona kan gitu ya, Mbak sayang, aku panggilnya gitu. Padahal, Sorry, Ndra. jadi Itu Feby effect sih. iya memang. Jadi nggak tahu ngerasa terhubungnya dari mana ya Teh. Iya juga nggak ngerti. Rasa nggak Iya. bisa bohong. Iya mungkin begitu. Rasa di antara kita nggak bisa bohong karena kita bergabung di dalam kelas itu berawal dari sebuah kerinduan. Kerinduan akan kebahagiaan, kerinduan akan ketenangan, kerinduan akan kebebasan dari trauma. Rasa itu yang terjadi di para alumni. Rasa yang sama gitu. Teman-teman datang dari rasa keterpurukan, ketakutan, kebingungan. Sama nih kita juga, tapi kan kebetulan kita yang kebetulan sudah manifest ketenangan dan kebahagiaan lebih dulu udah merasakan damai di hati. Iya. Jadi pada saat ada teman-teman yang baru masuk belajar bawaannya pengen sayang aja Iya. pokoknya. Soalnya pernah merasakan rasa yang menderita, takut, bingung, cemas, putus asa seperti itu Iya, gitu. iya. Kalau nggak salah ada satu kisah lagi Sarah ya, yang nelen jarum pentul. Oh iya. Itu gimana ceritanya sayang? Bisa nelen jarum pentul. Nelen jarum pentul. Iya sayang gimana itu jarum pentul bisa Itu ketelan? lagi di sekolah, lagi bercanda-bercanda sama temen Jarum pentul di mulut. oh di mulut. Begitu. Oke, terus Terus pas ketawa-ketawa, nggak sengaja ketelan masuk. Masya kesini. Allah, oke. Nah terus di And situ then? sampai guru-guru tuh pada heboh kan masuk ke kelas Sarai untuk nanyain ini. Terus Sarai saking nggak bisa dikeluarin, Sarai kayak ngomong ke guru, ibu nih kalau ditelan boleh nggak gitu. Terus gurunya tuh ada yang bilang, jangan sampai masuk bahaya kalau ke organ-organ katanya gitu, takut nusuk-nusuk. Iya, terus pas di situ Sarai masih ngerasa nggak bisa keluar nih, akhirnya pas berdiri langsung ketelan. Oke. Masuk ke dalam tubuh. Di situ dipanggil lah guru. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit kan. Di perjalanan Sarah itu diem di mobil karena panik. Tapi Sarah itu sambil sadar syukur. Sadar Sadar nafas nafas Iya, syukur. sadar nafas syukur. Masya Allah. Karena Sarai belajar dari kemarin yang Mimi cerita, terus nerep kan di otak Sarai harus sadar nafas syukur. Kalau misalkan kayak lagi ke trigger kayak Mimi biasa, terus Sarai juga ngerasa itu juga Sarai lagi apa ya, kena ujian mungkin ya, nelen jarum pentul. Di situ Sarai sadar nafas syukur, kayak yakin pasti gak akan kenapa-napa walaupun udah ketelan. Oke. Sambil di jalan juga sending love ke orang-orang, misalkan kayak ke pedagang yang jualan kayak Oh, gitu. Masya Allah. Mas Hendra Dalam posisi jarum ada di sini Soalnya- gitu ya. Soalnya itu nggak kerasa sakit sama sekali. Jadi Sarai mikir takut bahaya, tapi bener-bener gak ngerasa sama sekali. Makanya Sarai karena bingung di mobil ngapain, ya udah deh sending love ke orang-orang. Daripada mikirin jarum Iya, di dalam, jadi lebih baik takut ada orang panik. sending love, sending love, sending love, sending love gitu. Takut panik kan, tambah panik. Pas udah nyampe rumah sakit, di ronsen lah bagian atas. Ternyata di kerongkongan tuh udah gak ada. Di kerongkongan udah nggak ada. Iya. Terus dokter tuh nanya, emang kamu dari tadi minum? Katanya kayak gitu. Enggak kok Kak sama sekali. Ternyata saya mikir apa karena sadar nafas syukur ya gitu. Akhirnya dokternya bilang,
itu nggak akan kenapa-napa katanya gitu, bisa keluar kalau misalkan kita buang air besar katanya kayak gitu. Terus kata-kata dokter itu yang ngeyakinin Sarai, ya udahlah insya Allah ada Allah juga kan, pasti gak akan kenapa-napa gitu. Akhirnya udah deh gak kenapa-napa. Masya Allah. Padahal Itu teh di kejadian itu teh, dia lagi kerja di laundry kan. Toto dapat telepon dari gurunya. Bu, ini Sarai nolong jarum pentul. Hah? Langsung kaget ya. Iya pasti. Oh iya, saya bawa ke UGD sekarang. Oke, aku bilang gitu kan. Di situ sempat panik tuh berdiri. Nggak boleh panik, duduk dulu teh. Ya duduk Masya Allah, dulu. ibunya juga sama ini. Masya Allah, ibu. Duduk dulu, sadar nafas syukur dulu, tenang. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Pokoknya yakinin Sarai di sana ada Allah yang nemenin gitu ya. Udah tenang lah, nggak apa-apa. Masya Allah. Udah, ya jalan ke rumah sakit. Itu perjalanan dari rumah ke rumah sakit teh. Itu mobil Zenik banyak banget teh. Akhirnya, ya Allah, ya itu betul. Akhirnya dia lagi gini. Dia di jalan mikir gini, ya Allah ini kagak boleh sedih kali sama Allah ya. Itu mobil lewat gitu. Apa dikasih hiburan? Akhirnya iya bener ya Allah yang itu gitu ya. Terus ngomong gitu terus gitu. Nah sampai rumah sakit ketemu kan wali kelasnya nih. Ibu ini maaf Sarah gini. Gurunya kan panik banget. Udah nggak apa-apa Bu, tenang aja, aman ya bilang gitu. Udah ibu ke sekolah aja lagi, nggak apa-apa Sarah sama saya aman ya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kenapa kok ketelan? Aku bilang gitu. Nggak tahu Mi, kita ketawa-ketawa berdua Bu. Itu gurunya ngeliatin nih, kenapa kalian anak sama Ini kita semua guru-guru panik. Kenapa ini si ibu sama anak malah jadi ketawa-ketawa gitu ya? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Udah Bu, nggak apa-apa, makasih ya. Aku bilang gitu ya. Akhirnya gurunya balik ke sekolah kan. Itu sambil nungguin hasil ronsen teh. Kita kan di UGD kan. Iya. Di UGD itu yang kita duduk lagi banyak orang, ada yang pakai oksigen teh. Iya. Ada yang lagi gendong anaknya nangis, lagi panas gitu ya segala macam. Akhirnya kita duduk di situ, kita mikir gini, kenapa ya saat ini kok kita ditempatin di sini sama Allah nih gitu. Ada pesan apa gitu. Iya. Dek, kita sending love aja Dek. Akhirnya kita di UGD sending love ke sana, sending love ke sini gitu. Kita doain, terus ya keinget kata TVB, kita sadarin nafas kita, syukurin. Orang tuh mau nafas aja pakai oksigen. Di situ kan ada tuh. Kelihatannya. Dia engap gitu ya teh pakai oksigen. Di situ benar-benar oh iya. Syukurin nafas gitu. Karena itu orang mau nafas aja susah banget gitu loh. Masya Allah. Kita bangun tidur langsung nafas aja langsung kok cuek banget gitu. Di situ akhirnya yang ia ambil gitu. Oh ada pelajaran ini buat dia gitu. Mungkin dia kurang mensyukuri nafas, makanya dihadirkanlah di UGD ngeliatin orang yang pakai oksigen misalkan gitu ya. Terus yang ngedoain. Akhirnya kita kerjaannya berdua duduk tuh di UGD gitu teh. Sending love sana, sending love sini gitu aja. Selesai itu dipanggil dokter, Bu ini anaknya nggak apa-apa ya, jadi saya nggak kasih obat apa-apa. Oh gitu dok, oh nggak ada katanya. Apa itu jarum pentul? Terus dokternya nanya gini Mas Hendra, ada bener deh dalam jarum pentul. Ya bener lah dia bilang gitu. Allahu Akbar. Mas Hendra, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Mas Hendra. Tapi ini anak muda yang nggak semua anak muda kayak gini. Jadi orang tua yang berhasil ngasuh anaknya jadi kayak gini. Satu hal yang kita mau cerita di sini, bahwa warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita itu bukan uang, itu bukan rumah, itu bukan mobil, itu bukan emas, itu bukan surat berharga, tapi kefahaman diri dia terhadap siapa yang menciptakan dia, bahwa Allah ada, Allah dekat, sedekat nafas. Nah, warisan kesadaran inilah Mas Hendra, yang harus kita wariskan ke anak-anak kita, ke generasi kita berikutnya. Kenapa? Dalam pelajaran Sarai, kita melihat, bahkan ibunya tidak bisa 24 jam menemani dia. Dia ada di sekolah, dia ada di lingkungan, entah di tempat kuliah dan lain-lain. Tetapi siapakah yang tidak pernah meninggalkan dia? Ada Allah. Ada energi yang tanpa batas yang ada di dalam diri Sarai, yang saat ini Sarai sudah mulai menyadari
bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri dia dan ada yang tanpa batas di luar diri dia. Dan itu sangat dibutuhkan Mas Endra. Untuk anak-anak seusia Sarai 17 tahun, di mana begitu banyak cerita kan di usia-usia seperti ini kan, pergaulan, banyak informasi dari begitu banyak sosial media, yang kebanyakan gadget itu kan menjauhkan kita dari yang menciptakan kita, menjauhkan kita dari sang sumber kehidupan ini. Sedangkan kehidupan kita tuh nggak bisa loh, nggak terkoneksi sama Sang Maha. Kita membutuhkan itu dalam semua perjalanan hidup kita. Tentang kemudahan, tentang perkembangan kehidupan kita. Tapi jika sedini mungkin para orang tua, ibu-ibu terutama, mulai mewariskan cerita ini ke anak-anaknya, Teh Iya kayaknya di titik sekarang dia udah mulai lega gitu. Karena anaknya udah mandiri, anaknya udah mengetahui bahwa ada yang mendidik, menjaga, memelihara diri dia sendiri dalam kesadarannya. Dan si anak ketika mempunyai masalah tertentu, lihat caranya Sarai. Dia tidak mencari solusi di luar loh. Ini kuncinya loh. Dia tidak teriak-teriak, bu guru, nggak gitu. Dia menyadari lebih awal, kan ada yang menjaga Sarai, ada Allah kan yang ngejaga Sarai. Tapi kalau aku lihat kenapa pertolongan itu datang, kenapa pertolongan itu ada, ini tidak terlepas dari tabungan semesta Sarai sendiri yang dikondisikan oleh ibunya yang naruh kenceleng di depan pintu itu. Sarai terkondisikan pada akhirnya meniru pola ibunya. Dan kebaikan-kebaikan tabungan semesta itulah sebetulnya yang menolong dia, menolong tubuhnya. Dari kisah Sarai kita belajar untuk mulai hari ini, teman-teman yang saat ini sedang menonton, dalam situasi apapun teman-teman saat ini, sadari bahwa di dalam dirimu, di dalam tubuhmu, ada energi kecerdasan semesta yang sangat luar biasa. Yang jika kamu menjaga tubuhmu dengan baik, jika kamu membawa tubuhmu ini dengan penuh rasa bersyukur, terus kan Sarai sadar nafas syukur, tabungan semesta, sending love, ketika dia menjaga dirinya dalam keindahan syukur, otomatis semesta akan menjaga dia dan menyelamatkan dia dari situasi genting gitu. Dan pengalaman-pengalaman, akumulasi pengalaman itu nanti akan bisa digeneralisir oleh Sarai saat dia mengalami hal-hal yang lain-lainnya. Betul, ini contoh polanya, betul. Ketika ada masalah lain dalam judul yang lain, pola resep ini bisa diulang, yaitu tenang dulu, sadar nafas syukur, sending love ke orang-orang. Sending love kan sebetulnya gini Mas, ketika kita mendoakan orang lain, orang itu sehat, bahagia, berkelimpahan. Lihat lagi orang ini sehat, bahagia, berkelimpahan. Lihat lagi orang ini sehat, bahagia, berkelimpahan. Dia melakukan di tubuh dia kan. Sedangkan yang dia pancarkan sama Sarai adalah kesehatan, kebahagiaan, kesehatan, kebahagiaan. Apa yang dia pancarkan, Balik. itu yang dia terima. Jadi sepertinya ini relate nih Mas sama bootcamp yang kita mau buat nih Mas. Itu kapan sih Mas? Aku banyak ditanya nih sama ibu-ibu. Katanya Bosman, di Rosa Bootcamp minta di tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei Dan di Yogyakarta. Biar anak-anak muda banyak yang ikut. Ya. Kita mulainya sekitar jam 9 pagi sampai jam 9. 10 malam. Oke. Jadi bisa 12 jam tapi nggak perlu nginep gitu. Biar teman-teman biayanya terjangkau gitu kan. Sip. Nanti Sarai juga hadir ya Mas ya? Oke. Nanti Sarai juga hadir di sana. Ini misalnya ada teman-teman yang berjiwa muda meskipun sudah Iya. umur, boleh teh. Boleh ya? Bosman boleh. Oh sip. Jadi nggak hanya seusia Sarai yang masih merasakan jiwanya muda, itu boleh banget Tapi ikut harapannya gabung. anak-anak muda banyak yang datang di sini. Betul. Sepertinya kalau kita lihat ya Mas dari alumni, ini para ibu-ibu udah mulai memikirkan ketika dirinya udah selesai, berikutnya anak-anakku gitu. Udah mulai pada begitu loh Mas. Udah mulai anak-anakku gimana gitu. Karena hari ini tadi aku ada kelas private, Mbak Laila kasih satu nama kelas private,
itu adalah Gen Z, Mas Hendra. Gen Z itu seseorang yang umurnya di bawah 30 tahun. Itu masih disebut Gen Z. Kenapa dia ikut? Karena dia baru putus cinta, Mas. Dan mulai mau menikah. Dan ketika ibunya menceritakan bahwa pasanganmu adalah pantulan dalemanmu, dia mulai sadar gitu. Mulai sadar apa? Waktu itu kita pernah ada wawancara, aku pernah bilang kan, your daddy become your husband. Betul. Bahwa lapisan endapan emosi yang si anak rekam, melihat, dan tersimpan di bawah sadar dia tentang kekesalan, kekhawatiran, kebingungan, kecemasan yang dia lihat di masa kecil dia, ada luka waktu itu dia sama ayahnya. Ternyata betul, di beberapa pasangannya, kesel dia ke bapaknya, kok pasangan aku sama kayak gini? Setelah 20 tahun, di umur 5 tahun, dia merasakan ada ketakutan, ada kecemasan, karena orang tua dulu kan biasanya suka galak-galak ya, Mas. Suka mukul, suka gitu. Apalagi kalau itu tentara gitu. Si orang tuanya kan didikan militernya itu. Ternyata dia ketemu lagi sama pasangannya. Nah, akhirnya keputusan untuk ikut kelas adalah untuk menyelesaikan akar permasalahan. Jadi untuk semua orang tua, warisan terindah yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah izinkan anak-anak kita juga mengetahui tentang siapakah diri dia yang sudah bahagia dan berkelimpahan sedari awal. Cetak birunya itu adalah apa yang disebutkan di surat Al-Quran, Mas. Al-Hajr ayat 27. Di situ dikatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi judul ketenangan inilah yang dibutuhkan sebetulnya. Ketika ketenangan ini dibutuhkan, ini adalah kunci sebetulnya untuk manifestasi. Iya. Untuk semua teman-teman yang ketika nonton video ini masih ada masalah yang seperti Teh Iya rasakan di awal sebelum belajar tadi, ada ketakutan, ada kecemasan, ada putus asa. Untuk siapapun itu bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 53 dan 100 ayat 45 dan 153. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kata sabar di sini general ya Mas Hendra, yang nggak harus muslim ya. Semua agama itu mengenal kata sabar sebetulnya. Tapi sabar di sini konteksnya bukan diam. Sabar di sini konteksnya adalah ikhlas menerima kodo dan kodar yang sudah dihadirkan dalam kehidupan kita. Dalam bentuk kebahagiaankah atau sedihkah. Ikhlas menerima. Konteks sabar di sini yang jadi penolong kehidupan kita, itu adalah kita terbuka untuk menerima dulu situasi yang terjadi dalam kehidupan kita seperti apa. Lalu berikutnya, tidak banyak mengeluh terhadap kehidupan ini. Nggak mengeluh, nggak yang bawaannya uring-uringan atau marah-marah. Tetapi kesabaran ini dibalut oleh sebuah keyakinan rasa percaya kepada Allah, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Dan yang terakhir, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kata sholat ini bukan hanya untuk orang muslim sebetulnya Mas Hendra. Sholat di sini selain kita yang muslim ya sholat 5 waktu ya. Tapi pemahaman sesungguhnya kata sholat ini adalah terhubung. Di mana kamu menyadari bahwa dirimu izinkan terhubung selalu sama yang menciptakan kamu. Yang Sarai lakukan tadi, itu adalah dalam judul tadi. Dikala dia panik, bingung, lalu dia diam sebentar, sadar nafas syukur, dia terhubung sama sang sumber solusi kehidupan kita ini. Karena solusi permasalahan kita nggak ada di luar. Semuanya ada di dalam. Dan satu kunci kabar gembiranya yang kita mau ceritain hari ini adalah sadari dan terbuka sama teman-teman semua. Bahwa semua goals apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu sudah ada bersamamu di dalam dirimu. Jadi goals-goalsmu itu secara potensinya itu sudah ada bersamamu. Semua permasalahan hidupmu itu nggak ada di luar. Dia udah ada di dalam, Mas Hendra. Jadi pertama, semua goal yang kamu mau udah ada di dalam bersama dirimu. Kedua, semua solusi permasalahanmu ada di dalam juga. Terus cara mewujudkannya gimana? Seperti yang tadi Sarai bilang. Merasakan itu sudah diterima.
Dan itu indah sekali. Sangat indah sekali. Bersyukur sebelum menerimanya. Aduh Mas Hendra, ini kita nggak habis-habis ngobrolnya kalau kayak gini. Mas. Selain Bosman, ada Mbak Manda juga kan. Sip, kita akan rilis Inner Child berarti ya? Inner child. Jadi kan Sip. kadang kan ada orang tua tuh kadang yang nggak semua orang tua seperti Tehya. Betul. Ada yang kadang dulu pernah menzolimi anaknya Iya, tanpa sadar. atau kemudian kerja jauh, anaknya nggak keurus segala Oh macam, betul, betul, gitu betul, kan. betul. Atau pernah melakukan mendidik dengan cara yang salah, itu kan butuh untuk dirilis inner child-nya. Betul, Terus betul. ada Mbak Manda, terus diajarin vision board juga sehingga bikin gambaran impiannya, Iya. diperkuat sama Teteh ya, Iya, 2 quantum sesi, jam, ya, ya. 2 sesi. 2 sesi ya Teh ya. Sip. Itu 2 sesi lah ya. Lost doll. Kalau Bosman itu nanti 1 sesi tapi sekitar 3 jam. Oke, Ya. oke. Bosman itu sekitar 3 jam. Hmm. Kalau Teteh banyak sama Mbak Manda ya. Iya. Aduh indah sekali kita bisa memberikan. Nah, masalahnya Teh, sebenarnya aku tuh udah niat nanti Master of Training-nya tuh aku sendiri gitu ya. Cuman yang jadi masalah, Apa Mas? kayak Ci Iye, Pak Isman tuh sudah senior-senior pada daftar nomor 1, 2. Oh mereka tadi daftar lagi? Aku seneng kan. Wow. Berarti masih muda jiwanya. Iya betul. Karena kan angka itu it just number Mas Hendra, it just a number. Kalau jiwa dia akan selalu muda. Muda. Terus, Masya Allah. Oke. Indah sekali Teh. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama Teh Feby. Sarai, terima kasih Banyak sayang. makasih. Makasih banyak. Iya, nanti kita ketemu lagi di Jogja ya. Coba disapa dulu teman-teman. Nanti kita Hai. ketemu di Jogja ya teman-teman. Di Jogja ya gitu deh. Ya, kita Di ke Jogja ya semuanya. Iya.